Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Fauzan Alriki dan juga ini dari kelompok saya ada Mbak Fani. Kami tentunya dari kelompok 2 yang akan sedikit membahas tentang investasi ya di zaman sekarang. Terus di samping saya udah ada narasumber yaitu dari teman saya sendiri, teman waktu SMA yaitu Dwi Abdur Fatur Nadi. Ya, gimana kabarnya Mas Abdur? Alhamdulillah baik. Iya. Terus kegiatan sekarang ngapain aja sih? Sekarang ya masih menjadi mahasiswa, masih semester 7 juga. Iya. Jadi ya paling sekarang fokus ke skripsian aja sih. Iya, iya. Kalau belum tahu, Masnya ini sekarang tuh kuliah di mana sih? Di Universitas Semarang yang mananya? Oh, iya. Saya kuliah di Universitas Negeri Semarang di semester 7 di jurusan Teknik Elektro. Iya, oke, oke. Kita tuh udah lama banget ya nggak ketemu ya. Dari waktu SMA, dia tuh dari temen waktu SMA kita gitu ya. Waktu SMA tuh ya sering lah kita belajar bareng, berangkat tuh serba bareng dulu waktu kita SMA tuh. Bolos bareng. Dia bolos bareng juga. Nggak nyangkanya dia tuh keterima duluan di Semarang, baru itu aku gitu loh. Jadi nasibnya tuh lebih bejo dia gitu dibanding aku. Aku tuh berhenti dulu kuliah setahun baru saya kuliah gitu loh. Oke. Nah ini Mas, aku mau boleh lanjut sih ngobrol sama Mas karena aku udah kangen banget itu tentunya ya. Udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba kita tuh ketemu di Semarang. Aku seneng banget loh. Gak nyangka banget bakal ketemu di Semarang sama Mas Abdur ini. Soalnya aku tuh targetnya awal tuh karena di Jogja, ternyata aku keterima di Semarang. Dan ternyata aku tuh pas ngekos juga deketnya sama Mas Abdur ya, Mas Abdur ya? Iya. Nggak tahu banget, itu mungkin kebetulan banget. Dan sekarang tentunya makin deket. Aku tuh setiap ada tugas atau apa tuh mesti tanya ke Mas Abdur. Baru aku tanya-tanya ke temen aku yang dari Jogja segala macam. Pokoknya Mas Abdur ini temen aku banget lah, yang nemenin aku dari aku nggak tahu apa-apa, yang belajarin aku juga ini Mas Abdur nih, makanya Baik. terima kasih pokoknya lah ya. Baik. Terus gimana Mas Abdur? Sekarang kan udah semester 7 nih ya. Iya. Terus kuliah di UNES juga, Universitas Negeri Semarang. Itu kegiatan Mas Abdur itu apa aja sih sekarang di semester 7 ini? Ya tadi di awal kan udah bilang ya, saya skripsian. Ya, Terus kemudian ya sambil ngisi waktu luang saya sambil freelance juga. Iya. Ya, jadi daripada diem di kos atau diem di kamar, mending nyambi nyari pekerjaan aja sih. Ya, udah jalan sampingan lah ya. Iya. Buat mengisi waktu luang daripada kita scroll TikTok terus kan ngapa-ngapain juga Iya. ya, buang-buang waktu. Ya terus gimana nih, Mas? Kultur yang ada di Semarang gimana? Kita kan dulunya di Cirebon, ya kan, sekolah di Cirebon yang ya lumayan panas keras juga ya. Iya. Cirebon bisa dibilang ya. Terus sekarang di Semarang yang bisa dibilang kategorinya adem, walaupun yang kotanya tetap panas kotanya. Itu gimana Mas? Pandangan Mas setelah berarti udah 3 tahun sekarang ya? Iya, 3 tahun di 3 tahun. Semarang itu gimana Mas? Ya ada beberapa hal yang bikin kaget sih di Semarang. Pertama adalah makanannya. Iya. Makanannya tuh manis di Semarang. Iya. Beda sama di Bekasi atau di Cirebon ya. Iya. Makanannya di Semarang tuh lebih ke arah manis. Jadi terkadang kalau semisal makan kurang pedes tuh kurang enak gitu lah. Nah, terus yang kedua ya paling panas. Panasnya Semarang tuh ternyata lebih Cirebon Mas ya. Iya. Itu nggak nyangka banget ternyata Semarang itu bisa sepanas ini loh. Kecuali daerah-daerah kayak Bandungan mungkin ya. Mungkin Mas udah pernah ke Bandungan kan ya? Iya. Itu Semarang tuh makanya aku tuh bingung gitu kenapa Semarang tuh ada yang panas, ada yang dingin juga. Makanya sedikit bingung ya. Ya meskipun panas ya, tapi tetap banyak hal yang bisa jadi kenangan lah di Semarang. Iya, Banyak oke. hal-hal bagus juga gitu loh. Jadi nggak cuma panas tapi ya banyak hal-hal bagus dan baik di Semarang. Oke. Seneng nggak hidup di Semarang ini Mas? Gimana? Seneng nggak? Tentunya di Semarang udah diketahui nih, seneng nggak? Ya tentu aja senang sih di Semarang ini. Karena orang-orangnya juga pada ramah-ramah juga. Iya. Orang-orangnya ramah, terus juga baik pastinya ya. Iya. Kemudian ya gotong royongnya bagus. Jadi saya suka di Semarang. Terus selain sebagai mahasiswa, terus tadi juga freelance juga Pak? Freelance. Iya, freelance. Terus Masnya ini berinvestasi nggak sih Mas? Masuk investasi atau trading nggak sih? Iya, saya buat dapat penghasilan sampingan juga, tapi bukan penghasilan utama ya. Ya. Ingat disclaimer, penghasilan sampingan. Saya juga investasi dan trading juga. Jadi ya
kurang lebih sedikit paham lah tentang mengenai dunia investasi dan trading. Ya, oke. Kan investasi itu banyak kan mas, jenisnya ada saham, ada emas, terus ada mata uang. Nah masnya itu ikut di investasi jenis apa? Oh, kalau saya investasinya, kalau kan investasi sama trading itu beda ya. Ya. Karena investasi itu kan kita buat jangka panjang, kita nyimpan uang terus buat jangka panjang. Kemudian kalau trading itu kan hanya untuk jangka pendek ya. Jadi kalau dalam investasi saya lebih ke arah saham dan ke emas. Kemudian kalau trading saya lebih ke currency atau mata uang. Sejak kapan masnya ikut investasi ini? Kenapa tertarik sama investasi? Alasannya kenapa? Oh, saya gabung ke investasi itu sejak 2019 ya 2019. Jadi ya kenapa bisa tertarik karena pada waktu itu saya punya uang lebih. Nah, saya daripada saya tabung, saya tuh jadi saya bingung kan waktu itu ada uang lebih. Kalau saya tabung nanti growth-nya itu nggak naik. Karena kan kalau semisal kita simpen di bank kan kena ini ya, kena fee biaya per bulan ya. Nah, karena hal itu saya berpikir kalau gimana ya kalau semisal uang lebih ini disimpan tapi tetap naik. Nah, saya coba belajar, kemudian cari tahu tentang investasi ini. Kemudian oleh karena itu maka jadi saya terjun ke investasi karena hal tersebut sih, ingin menyimpan uang saya agar bisa growth lah. Ya meskipun memang dunia investasi itu kan bisa juga turun ya, biasa juga turun. Tapi ya karena memang saya juga tujuannya buat jangka panjang dan itu juga uang dingin yang memang uangnya itu tidak ada kebutuhan, tidak dibutuhkan untuk kebutuhan. Jadi ya it's okay, no problem gitu. Jadi kesana aja. Ya makanya aku tuh bangga banget ya punya teman kayak Mas Abdul karena udah berarti dari 2019 tentunya ya udah berinvestasi, masih muda juga. Tentunya senang banget lah saya sebagai teman. Ya apa ya, sebenarnya masih muda itu apa ya, bagus sih buat investasi. Tapi disclaimer, dengan uang yang memang itu adalah uang dingin dan tidak ada keperluan untuk kebutuhan. Ya. Jadi kalau semisal memang anak muda tersebut masih ada kebutuhannya, ya lebih baik didahulukan kebutuhannya. Ya. Tapi kalau semisal memang ada uang benar-benar nganggur dan tidak dipakai untuk apa-apa, ya diinvestasikan nggak apa-apa. Karena ya itu dunia investasi nggak hanya naik, tapi juga kita harus menerima kalau uang kita berkurang. Nah, seperti itu. Jadi salah satu risiko ya mas? Iya, itu resikonya. Ya, tadi kan balik ke belakang Mas ya. Tadi kan Mas Abdul kan bilang kalau investasi sama trading itu beda. Apa sih yang bikin beda antara trading sama investasi? Kalau boleh tahu gimana? Sepemahaman saya, investasi itu adalah salah satu instrumen keuangan yang itu lebih baik ya, lebih baik itu untuk jangka panjang. Meskipun investasi juga banyak jenisnya, bisa investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu pun punya periodenya masing-masing. Tapi ya periodenya itu pun terhitung lumayan jauh gitu loh. Kayak investasi jangka pendek itu periodenya kisaran 3 sampai 6 bulan. Jangka menengah jangka pendek 3 sampai sekitar 12 bulan, 3 bulan sampai 12 bulan. Kemudian jangka menengahnya kisaran 1 tahun sampai 3 tahunan. Jangka panjangnya itu bisa 3 tahun dan nggak ada batas maksimalnya. Jadi ya memang investasi itu lebih baik untuk ya jangka panjang gitu loh, dan hitungannya pun jangka panjang. Berbeda dengan trading yang dimana dia itu memang tiap hari, bukan untuk jangka panjang gitu loh, untuk harian aja gitu loh. Jadi kurang cocok kalau semisal trading itu dijadiin untuk jangka panjang seperti itu. Dan yang dijual belikan pun itu beda. Ya. Kalau dalam trading itu kan lebih ke arah future ya, dan dia itu bisa melakukan penjualan tanpa melakukan pembelian. Ya. Jadi
Ya itu yang paling membedakan antara investasi dan trading sih seperti itu. Kalau investasi ya kita memang harus beli dulu gitu loh, karena kan memang kita nggak ada barangnya kan. Tapi kalau trading kita bisa ngejual tanpa melakukan pembelian gitu loh. Itu biasanya kalau di kita namanya itu future market. Iya. Ya, kayak kalau boleh tahu Mas nih main trading nggak sih? Iya. Main ya? Iya. Tradingnya di trading apa nih Mas kalau boleh tahu? Saya trading di currency dan terkadang juga saya trading di gold. Iya. Kalau currency tadi itu boleh dijelasin nggak sih itu tradingnya kayak apa gitu sih? Kalau currency itu lebih ke arah mata uang ya atau valuta asing. Falas. Iya, falas valuta asing. Oke. Jadi saya pun juga masuk ke currency nggak ke semua mata uang. Oke. Jadi ke mata uang yang sekiranya nyaman buat saya Oke. dan memang enak untuk dilakukan analisa. Kayak contohnya market Euro USD, Ya. Euro terhadap US dollar. Yep. Nah itu salah satu currency atau salah satu market currency yang marketnya itu enak ya. Apalagi untuk pemula, untuk trading pemula Yeah. itu lebih baik di situ dulu karena di situ Euro USD itu marketnya enak banget. Kemudian ada GBP USD atau pound sterling terhadap US dollar. Ya. Kemudian ada market dari Japanese yen juga ada USD JPY atau GBP JPY. Kemudian ya Euro out atau Euro CAD. Biasanya sih saya ke 6 currency itu untuk melakukan trading di currency. Karena memang tiap valuta asing atau tiap currency itu punya karakteristiknya yang beda-beda gitu loh. Punya psikologi market yang berbeda-beda, punya pergerakan pasar yang memiliki ciri khas gitu loh yang berbeda-beda. Jadi makanya kita pun sebagai seorang trader juga nggak serta-merta langsung masuk ke banyak market gitu loh. Kita pun harus bisa paling tidak menguasai satu market dulu seperti itu. Mas, boleh tahu kalau keuntungan dan risiko trading itu kayak apa? Keuntungan ya. Iya. Yang namanya keuntungan itu ya pasti dapat uang sih keuntungannya. Iya. Cuman ya hanya saja kalau semisal kita berharap dapat uang ya yang itu pikiran yang salah sih. Karena trading itu bukan jalan cepat untuk kaya ya. Ya. Itu perlu di disclaimer dan perlu di note. Trading itu bukan jalan cepat untuk kaya. Memang dalam trading itu kita bisa cepat dapat uang gitu lah. Keuntungannya untuk dapat uang bisa lebih besar karena dia prinsipnya ya fitur gitu. Dan pergerakannya kan lumayan volatile lah namanya, lumayan volatile. Jadi ya untuk dapat uangnya juga lebih besar. Nah, di sisi lain ketika kita bisa dapat keuntungan, dapat uang yang bisa lebih cepat dan besar, di sisi lain juga pasti ada kerugiannya juga. Kerugiannya ya high risk, high reward gitu. Besar rewardnya, Ya. besar pasti resikonya gitu loh. Resikonya adalah ya kerugiannya juga pasti besar gitu loh. Semuanya tuh kayak gitu. Dalam dunia hukum alam pun kayak gitu loh. Nggak cuma dalam trading ya, dalam semuanya, dalam semua hal segala aspek juga sama kayak gitu. Jadi ya untuk orang-orang atau untuk anak-anak muda gitu kalau misal mau ke trading ya lebih baik dipelajari dulu karena memang di situ high risk high reward gitu loh. Bisa banyak kalau misal anak muda ini nggak banyak belajar atau kurang lah pengetahuannya tentang chart pattern atau tentang news dari negara-negara yang negara mata uang lah, negara mata uang itu berasal, itu ya nanti malah bisa boncos gitu, malah bisa rugi gitu, rugi banyak gitu loh, bisa rugi banyak yang dimana ya malah duitnya hilang, terus banyak lah nanti malah jadi banyak kasus-kasus yang nyalain kalau trading adalah investasi bodong. Ya. Nah itu padahal sebenarnya trading bukan investasi bodong, atau trading di broker manapun atau di pialang manapun itu bukan bodong, karena
Iya, cuman dari kitanya sendiri gitu loh. Jangan terjun ke dunia trading kalau kita itu belum paham apa-apa. Gitu. Belum paham ilmunya gitu. Nah, ngomong kan Mas Abrar ini udah lama tinggal di Semarang ya, juga udah terjun di perusahaan investasi sama trading. Nah, di Semarang ini juga ada perusahaan trading namanya Equity World Futures. Nah, Mas ini tahu nggak Equity World Futures itu apa? Kurang tahu deh, saya juga baru dengar ada pialang di Semarang, saya baru tahu. PT Equity World Futures itu perdagangan berjangka komoditi yang terjamin legalitasnya, Mas. Jadi di PT EWF itu dinaungi oleh Kementerian Perdagangan, diawasi oleh Bapeti, Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Yeah. Terus pasar bursanya itu JFX, Jakarta Future Exchange. Yeah. Dan penjamin dananya itu clearing berjangka Indonesia. Oke. Tadi dijelasin di PT EWF ya, emang keuntungannya apa aja sih di PT EWF? Keuntungan nasabah di PT EWF itu yang pertama sudah terjamin legalitasnya. Oke. Yang kedua itu melayani 24 jam Wakil kepada belanya. wakil belanya. Nah, terus di EWF juga itu setoran modalnya idealnya 500 juta, tapi minimal itu boleh 100 juta. Oke. Terus juga nasabah itu diberikan analisis teknikal sama analisis fundamental setiap Iya. harinya. Berarti ini ya, memang pangsa pasar atau tujuan pasar dari PT EWF ini untuk para pengusaha-pengusaha yang ya sudah di kalangan atas gitu. Ya, benar betul. Karena memang modal awal terhitung 100 juta. Karena kalau semisal yang lain Iya, soalnya ini sih Mas, karena di EWF itu lebih ke emas perdagangannya, dan harga emas itu tentunya nggak murah ya. Iya. Ya, satu lot aja mahal kan. Nah, ketika mendapat keuntungan pun insya Allah dapat yang lebih banyak juga gitu loh. Ya, hal baik dari kayak gini juga, dari minimal 100 juta juga jadi lebih aman sih Iya, untuk melakukan benar. trading ya. Karena memang kita pun sebagai trader pun ya nggak boleh mini deposit itu atau setoran awal itu sedikit gitu lah. Iya, Karena market kan apalagi mau currency, mau gold, mau Iya. sekelas saham pun Oke. itu ya sangat volatile. Jadi ya pergerakan pasar atau pergerakan market yang memang sangat bisa berubah kapan saja. Jadi ya kalau misal modalnya kecil ya gampang rugi, dan kalau misal di kalangan kita itu biasa disebut margin call ya. Iya. Atau Oh, iya, bangkrut ya. betul. Biasa disebut margin call. Nah, makanya ya memang bagus sih, memang harus seperti itu gitu loh. Memang harus modal awal memang harus seperti itu, karena agar ya para trader atau para nasabah yang ingin trading di PT EWF ya tidak mengalami margin call lah seperti itu ya. Bagus. Tertariknya nanti bolehlah saya coba untuk daftar di EWF ya. Ya, bagus banget sih Mas. Oke, siap. Ya, mungkin sekian ya sedikit pembicaraan dari kami mengenai trading, investasi, dan juga saham tentunya. Dan juga aku sih berterima kasih banget sama temen aku yang udah jauh-jauh nih dari Bekasi buat nyempatin waktunya buat ke Semarang buat podcast bareng sama aku, ngobrol bareng, sering bareng, pengalaman bareng yang pokoknya terima kasih banget Mas Abror ya udah datang jauh-jauh. Sama. Ya, barangkali Mas Abror mau statement atau kata-kata buat anak muda zaman sekarang. Oke, untuk anak muda, ayo buat melek investasi, karena investasi punya ya banyak kelebihan. Jadi ya coba untuk investasi dari sekarang. Tapi perlu di note, investasi dan trading adalah dua hal yang berbeda. Jadi ya untuk anak-anak muda, mulailah dari investasi terlebih dahulu. Itu aja dari saya. Kalau memang teman-teman para pengusaha yang nonton ini punya banyak uang, ya coba gabung untuk ke EWF ya. Iya. Karena EWF kan pialang yang sudah terjamin legalitasnya juga di Indonesia. Jadi terima kasih EWF. Oke, pokoknya terima kasih banget Mas Abro, terima kasih semuanya.
dan see you next and video. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Ada ini enggak analisa teknikal yang bisa dikirim? Di belakang layar Ya, ada orang-orang di belakang layar guys.